Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Jari Saputra, NPM A1A 022032 dari kelas 2A, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan peta konsep mengenai materi perkuliahan dari pertemuan pertama hingga akhir UTS yang sudah saya buat pada 15 Maret 2023 kemarin dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Andes M. Arifin MPD. Baik, kita langsung ke peta konsep. Pada peta konsep yang sudah saya buat, saya mengelompokkan materi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu membaca kritis, kedua membaca pemahaman, ketiga praktek membaca, keempat membaca paragraf, dan yang terakhir yaitu jenis-jenis paragraf. Lalu pada bagian-bagian tersebut saya juga mengelompokkan beberapa poin penting seperti pengertian. Mengingat saya memiliki waktu terbatas, kita langsung saja pada garis vertikal pertama mengenai membaca kritis. Dan ini garis vertikalnya. Membaca kritis merupakan proses membaca yang dilakukan untuk memahami secara mendalam mengenai informasi yang terkandung dalam bacaan, baik informasi tersurat dari pesan tertulis maupun maksud terselubung yang berada di balik teks. Menurut Nur Hadi tahun 2004 halaman 59 menyatakan bahwa membaca kritis adalah kemampuan pembaca mengelola bahan bacaan secara kritis untuk menemukan keseluruhan makna bacaan, baik makna tersurat maupun makna tersiratnya, melalui tahap mengenal, memahami, menganalisis, mensintetis, dan menilai. Dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa tujuan dari membaca kritis yaitu menemukan makna dan informasi dari suatu bacaan melalui proses mengenal, memahami, menganalisis, mensintetis, kemudian menilai. Lalu pada garis vertikal kedua mengenai membaca pemahaman. Membaca pemahaman adalah bentuk dari memahami bacaan secara lebih teliti. Menurut Rubin, pengertian membaca pemahaman sebagai proses kognitif yang rumit, di mana saat seseorang membaca tidak sekedar membaca secara lisan ataupun secara batin, tetapi kemampuan kognitif juga berperan penting. Peran penting inilah yang nantinya akan mempengaruhi dalam proses penyimpanan informasi, pembentukan pemahaman, analisa, dan menentukan sudut pandang seseorang terhadap suatu hal. Adapun cara dalam membaca pemahaman yaitu dengan menentukan tujuan, membaca selayak pandang, membaca secara keseluruhan isi bacaan dengan cermat sehingga menemukan ide pokoknya. Terakhir yaitu mengemukakan kembali isi bacaan dengan kalimat dan kata-kata sendiri. Mengingat waktu yang tersisa hanya 2 menit lagi, saya akan langsung pada garis vertikal keempat dan kelima mengenai paragraf. Paragraf adalah suatu ide pokok atau gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Menurut Widjono tahun 2007 halaman 173 sampai 174, paragraf adalah satuan bahasa tulis yang terdiri dari atas beberapa kalimat yang tersusun secara logis dan sistematis dalam kesatuan ide yang tersusun secara lengkap, utuh, dan padu. Kemudian, untuk struktur paragraf sendiri terdiri dari topik atau gagasan utama, kalimat penjelas atau kalimat pendukung, dan yang terakhir adalah konjungsi. Lalu, pada garis vertikal terakhir mengenai jenis paragraf dapat dikelompokkan berdasarkan pola penalaran, berdasarkan gaya ekspresi atau pengungkapan, dan berdasarkan urutan. Pada pengelompokan berdasarkan pola pikiran yaitu terkelompok menjadi deduktif, induktif, dan deduktif induktif.
Lalu berdasarkan gaya ekspresi atau pengungkapan, yaitu dikelompokkan menjadi narasi, deskripsi, dan eksposisi. Kemudian yang terakhir berdasarkan urutan dapat dikelompokkan menjadi pembukaan, isi, dan penutup. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mengingat waktu saya sudah habis, jika ada salah kata ataupun pengucapan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.